Halo, selamat berjumpa kembali di Pak Pi Channel. Di Pak Pi Channel kali ini, Pak Pi akan mereview bagaimana membuat ruangan yang sangat sederhana ini dengan menggunakan kayu jati londo. Sahabat Pak Pi, sebelum sampai ke pembuatan ruangan ini, Pak Pi akan menjelaskan bagaimana sebenarnya jati londo itu atau apa yang dimaksud dengan jati londo itu. Ikuti terus di video-video Pak Pi kali ini sampai berakhir dan jangan di skip karena sahabat Pak Pi akan tahu informasi yang lengkap mengenai istilah jati londo. Nah, jangan lupa like dan share serta subscribe sebelum melihat video ini sampai berakhir ya, karena video-video ini akan memberikan informasi yang luar biasa untuk kita semua. Sahabat Pak Pi yang baik hati. Nah, kalau sahabat Pak Pi menjumpai kayu yang seperti ini, yang teksturnya seperti yang ada di belakang Pak Pi ini, yang Pak Pi gunakan untuk ruangan ini, ada yang menyebut dengan istilah jati londo. Nah, sahabat Pak Pi, apakah benar jati londo itu berasal dari Belanda? Dan apa manfaatnya dan bagaimana karakteristiknya, ikuti satu persatu. Sahabat Pak Pi, jati londo itu sebetulnya bukan jati asli atau bukan nama istilah jati, tetapi jati londo itu merupakan sebutan untuk menyebut kayu impor, karena orang yang pernah datang pertama kali di Indonesia adalah Belanda. Ketika ada barang yang ekspor atau impor, kalau kita mengekspor ke luar negeri sebenarnya dibawa sana ke Belanda begitu, atau kita mendatangkan barang dari luar negeri yang dari Eropa, maka orang menyebutnya, wah ini barang ini dari Belanda atau dari Londo, sebutan dari warga Java atau warga dari penduduk Pulau Jawa, menyebut orang luar negeri itu biasanya Londo. Sahabat Pak Pi, maka kayu yang berasal dari luar negeri ini adalah kayu jati londo. Apa sebenarnya kayu jati londo itu? Nah, sahabat Pak Pi, kayu jati londo ini sebetulnya adalah kayu pinus. Ya, kayu pinus yang tumbuh subur pertama kali itu di benua Amerika dan banyak sekali dijumpai di Asia. Tetapi sahabat Pak Pi, kayu-kayu pinus ini atau yang disebut dengan pinewood atau kayu pinus ini sering digunakan untuk membungkus benda-benda yang berupa mesin-mesin impor dari Eropa. Bisa dari Jerman, bisa dari Belanda dan lain sebagainya. Bahkan dari Jepang pun menggunakan kayu-kayu pinus ini. Nah, kayu-kayu pinus ini karena sering digunakan untuk pembungkus mesin-mesin impor, maka kayu ini disebut dengan kayu palet atau ex palet. Ada yang menyebut jati Belanda. Nah, kenapa disebut Belanda? Seperti sudah Pak Pi sampaikan tadi, ada yang menyebut kayu kemas. Kayu kemas karena berasal dari untuk mengemas barang-barang impor. Ada yang menyebut tadi pinewood, tetapi sebenarnya kayu jati ini, jati londo ini adalah kayu pinus. Sahabat Pak Pi, ini banyak kayu-kayu pinus yang sisa-sisa Pak Pi gunakan untuk membuat ruangan di belakang Pak Pi ini. Nah, kayu jati Belanda ini yang paling sering digunakan jenis pinusnya adalah jenis pinus tusam. Ada juga yang merkusi. Nah, dari beberapa varietas ini, yang paling banyak sekali digunakan adalah jenis radiata. Ini berasal dari New Zealand, Selandia Baru, dan pinus merkusi, karena kedua ini mengandung resin yang sangat membantu tentang awetnya kayu tersebut. Sahabat Pak Pi, bagaimanakah karakteristik kayu ini? Nah, seperti yang Pak Pi gunakan untuk penyekatan ruangan
di belakang dan sebelah ini ada latar belakangnya. Rumah Pak Pi ini ketinggiannya tidak terlalu tinggi karena di atasnya ada sisa ruangan, sebuah ruangan yang belum terpikirkan untuk menjadi ruangan baru karena Pak Pi ingin menjadikan ruang ini sebagai ruang kerja yang punya ketinggian 3 meter. Maka Pak Pi sekat dan Pak Pi buat ruangan dengan menggunakan kayu jati londo. Nah, mengapa ruangan ini Pak Pi gunakan penyekat ruangan dengan jati londo? Karena ruangan dengan penyekatan ini kelihatan artistik. Yang kedua murah, dan yang berikutnya adalah karena pondasi yang Pak Pi gunakan itu belum tentu kuat karena dari awalnya tidak dibuat lantai 2, maka ketika dibuat lantai 2 maka harus ada pertimbangan tentang berapa beban yang harus diberikan di lantai 2 itu sehingga di pondasi awalnya bisa menahan kekuatan dari beban yang ada di atas tersebut. Maka pilihannya adalah menggunakan jati londo. Nah, kembali ke karakteristik jati londo tadi, bahwa jati Belanda ini mempunyai karakteristik satu ringan. Nah, kenapa ringan? Nah, karena umurnya tidak begitu lama sudah bisa digunakan. Dan memang jenis kayunya adalah ringan. Yang keduanya warnanya sangat cerah. Ada yang kuning muda, nah ini ada kuning muda. Ada yang agak kuning muda ini. Ada ini teksturnya bagus sekali. Nah, teksturnya bagus sekali. Ada yang krem. Nah, kayunya itu mudah dihaluskan, halus dan sangat alami sekali. Nuansanya sangat alami. Teksturnya juga padat kalau sudah tua, dan alur-alurnya ini, urat-urat kayunya, ini nampak jelas sekali sehingga sangat khas sekali. Itu dilihat di luar, di belakang Pak Pi, teksturnya sangat kelihatan dan sangat kentara sekali. Dan ini akan menambah nuansa kekhasan, nuansa alami, dan nuansa artistik. Semakin tua memiliki patina. Apakah patina itu? Patina adalah guratan alami dengan nuansa yang sangat indah sehingga serat-seratnya akan begitu nampak. Nah, sahabat Pak Pi, karena kayu jati londo yang datang ke Indonesia itu biasanya berupa barang bekas untuk mengepek, untuk packing barang-barang mesin impor dari Eropa, maka kebanyakan yang dijual di pasaran adalah barang-barang bekas. Karena barang-barang bekas harganya lebih murah, kemudian barang-barang yang sudah datang dari luar negeri itu, nah ini, perawatannya, pengolahannya, dan perlakuannya kayu-kayu sederhana ini ternyata sangat luar biasa. Karena terbebas dari eter yang barangkali kayu ini sudah diawetkan dari luar negeri, sehingga kayu ini akan nampak indah dan mudah untuk pemanfaatan. Sahabat Pak Pi, karena sangat mudah pemanfaatannya dan sangat mudah pengolahannya, maka kayu-kayu ini sekarang banyak penggemarnya, seperti Pak Pi. Nah, ini ruangan sudah Pak Pi buat dengan memanfaatkan kayu-kayu ini. Ternyata lebih artistik. Nah, sahabat Pak Pi, jika sahabat Pak Pi ingin membuat ruangan yang seperti Pak Pi buat ini belum jadi karena baru 1 minggu kemarin Pak Pi selesaikan. Ini tinggal membuat ornamen dari bahan bekas-bekas ini di ruangan ini, sehingga harus sabar. Dan nanti berikutnya adalah pengecetan dan pembuatan tekstur kayu akan lebih bagus. Nah, sahabat Pak Pi, kalau ingin membuat ruangan seperti Pak Pi ini, banyak istimewanya, yaitu karena ringan, mudah, dan murah. Sahabat Pak Pi, dengan mendengarkan video ini tentunya Pak Pi
akan senang jika sahabat Pak Pi bisa mengetahui penjelasan Pak Pi di channel Pak Pi ini. Dan jangan lupa like dan subscribe di video-video Pak Pi yang logis dan mencerdaskan ini. Jatilondo, murah, meriah, dan share teman kita yang membutuhkan. Selamat berkarya dengan menggunakan barang-barang bekas yang ramah lingkungan.